Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lena Fitriana dari Prodi Komputerisasi Akuntansi STIMIK Rosma Karawang. Saya Istiqomah dari Prodi Komputerisasi Akuntansi STIMIK Rosma Karawang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Felicia selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Zaman sekarang ini banyak para penjahat dunia maya yang terus mencari cara bagaimana caranya untuk melakukan penipuan penyalahgunaan komputer. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai beberapa teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer yang lebih umum ke dalam 3 bagian. Yang pertama di sini ada serangan dan penyalahgunaan komputer. Nah, semua komputer yang terhubung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset TI yang berharga, rawan akan serangan dari para hacker, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan para pesaing. Nah, orang-orang tersebut biasanya menyerang komputer-komputer ini untuk mencari data berharga dan mencoba untuk merusak sistem komputer. Yang kedua yaitu rekayasa sosial. Biasanya rekayasa sosial ini lebih merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya para pelaku ini melakukannya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Jadi rekayasa sosial ini lebih ke arah teknik yang dilakukan oleh para pelaku, bagaimana caranya agar mereka mendapatkan akses untuk masuk ke dalam sistem yang akan mereka tuju, ke dalam data-data rahasia tersebut. Nah, yang ketiga yaitu malware. Nah, malware ini merupakan segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang terdapat dalam serangan dan penyalahgunaan komputer. Jadi yang pertama, di sini ada hacking. Hacking merupakan akses, modifikasi atau pengguna alat elektronik dan beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah. Jadi hacking ini intinya merupakan alat elektronik dari sebuah sistem komputer yang tidak sah yang bisa masuk atau bisa mempunyai akses untuk masuk ke dalam sistem yang ia tuju. Nah, biasanya para hacking ini disebut dengan hacker. Nah, kebanyakan hacker ini menerobos ke dalam sistem menggunakan kerusakan yang diketahui dalam sejumlah sistem pengoperasian atau dalam program aplikasi atau akibat dari pengendalian akses yang buruk. Nah, yang kedua di sini ada hijacking. Nah, jadi hijacking ini adalah pengembalian kendali atas sebuah komputer untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan komputer yang sebenarnya. Jadi, hijacking ini intinya adalah sebuah pembajakan. Jadi, di mana pembajakan atas suatu sistem tapi sistem tersebut tidak mengetahuinya gitu. Selanjutnya di sini ada botnet. Nah, jadi botnet ini atau robot network ini merupakan sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebabkan malware. Selanjutnya di sini ada bot herder. Nah, bot herder ini masih ada sangkut pautnya dengan botnet tadi. Jadi bot herder ini merupakan seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespons instruksi elektronik milik bot herder. Yang selanjutnya yaitu serangan denial of service atau DOS. DOS adalah serangan yang didesain untuk membuat sebuah sumber daya tidak tersedia bagi penggunanya. Serangan DOS ini biasanya dilakukan melalui email. Banyak email yang diterima biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak.
sehingga server email penyedia layanan internet kelebihan beban dan kemudian mati. Selanjutnya itu ada spamming. Spamming adalah kegiatan secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diterima kepada banyak orang pada saat yang sama, biasanya dalam bentuk sebuah upaya untuk menjual sesuatu. Yang kedua itu ada splog. Splog ini adalah gabungan dari spam dan blog. Splog adalah diciptakan untuk meningkatkan situs Google PageRank yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. Kemudian itu ada spoofing. Spoofing yaitu membuat komunikasi elektronik terlihat seolah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari si penerima. Selanjutnya yaitu serangan zero day. Serangan zero day adalah sebuah serangan di antara waktu kerentanan sebuah perangkat lunak yang baru ditemukan dan merilisnya sembarangan pada saat sebuah pengembang perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah tersebut. Patch yaitu kode yang dirilis pengembang perangkat lunak yang memperbaiki kerentanan perangkat lunak tertentu. Selanjutnya ada pemecahan kata sandi. Pemecahan kata sandi yaitu ketika seorang penyusup memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang berisikan kata sandi valid dan mendeskripsinya dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atas program file dan data tertentu. Selanjutnya ada masquerade. Masquerade adalah mendapatkan akses ke sebuah sistem dengan berpura-pura menjadi pengguna yang asli. Pelaku harus mengetahui ID dan kata sandi pengguna sah tersebut. Penipuan selanjutnya yaitu rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik atau trik psikologi yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berupa data rahasia. 7 sifat manusia dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan penipuan rekayasa sosial. Yang pertama itu belas kasihan. Belas kasihan adalah rasa keinginan untuk membantu orang lain yang terlihat sangat membutuhkan bantuan kita. Yang kedua itu keserakahan. Orang cenderung bekerja sama jika mereka mendapatkan sesuatu secara gratis atau mengira mereka sedang mendapatkan penawaran sekali dalam seumur hidup. Yang ketiga itu daya tarik. Daya tarik adalah orang-orang cenderung bekerja sama dengan seseorang yang pandai merayu atau dipandang menarik. Yang keempat, kemalasan. Beberapa orang ingin melakukan sesuatu tanpa kerja keras, membuang waktu, atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Para pelaku memanfaatkan kebiasaan dan kecenderungan malas kita tersebut. 5 yaitu kepercayaan. Orang-orang cenderung kerjasama dengan orang yang membuat mereka percaya atau memiliki rasa percaya kepada mereka. Yang keenam itu urgensi. Urgensi adalah perasaan atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, mendorong orang-orang untuk menjadi lebih kooperatif dan membantu. Yang ketujuh yaitu kesombongan. Orang-orang cenderung bekerja sama jika Anda menarik rasa sombong mereka dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi lebih terkenal atau berhasil. Penipuan pada rekayasa sosial. Yang pertama itu pencurian identitas. Pencurian identitas ini mengambil identitas seseorang untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal, seperti nomor kartu kredit atau nomor rekening korban. Yang kedua, pretexting. Pretexting yaitu menggunakan skenario ciptaan yang menciptakan pemikiran sah dalam pikiran target guna mendapatkan kecenderungan bahwa korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Biasanya pelaku berpura-pura melakukan survei keamanan dan mengecoh korban untuk memberikan informasi kerahasiaannya. Yang ketiga yaitu pushing. Pushing yaitu menciptakan bisnis yang terlihat sah dengan mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan, tetapi tidak pernah mengirimkan barangnya. Yang keempat itu adalah phishing. Phishing yaitu mengirimkan pesan elektronik seolah dari perusahaan sah, biasanya itu pada institusi keuangan. Dan mereka meminta informasi pribadi agar digunakan untuk membobol atau mengakses nomor rekening mereka.
Yang kelima yaitu phishing. Phishing yaitu menipu melalui telepon. Pelaku menggunakan caller spooling untuk menipu korban, mengira korban berbicara dengan institusi keuangan dan memberikan data rahasia mereka. Selanjutnya di sini ada farming. Jadi farming ini merupakan mengarahkan lalu lintas arus ke dalam situs yang palsu. Jadi contohnya, jika kita dapat mengubah nomor perusahaan XYZ pada buku telepon menjadi nomor kita, maka orang-orang akan menggunakan buku telepon untuk menghubungi perusahaan XYZ. Sedangkan nomor perusahaan XYZ tadi udah kita jadikan menjadi nomor kita. Gitu. Nah, otomatis orang yang nelpon itu akan tetap terhubung ke dalam nomor XYZ tersebut, tapi nomor XYZ tersebut sudah menjadi nomor kita gitu. Itu lebih ke memasukkan situs. Selanjutnya di sini ada Evil Twin. Nah, Evil Twin ini adalah sebuah jaringan nirkabel dengan nama yang sama atau disebut dengan Server Set Identifier atau SSID. Nah, seolah menjadi sebuah titik akses nirkabel yang sah. Jadi, seorang hacker akan menggunakan sinyal nirkabel yang lebih kuat daripada sinyal kabel yang sah atau menonaktifkan titik akses dengan memutus sambungannya, mengarahkan DOS atau menciptakan interferensi frekuensi radio di sekitarnya. Selanjutnya di sini ada namanya tab napping. Jadi tab napping ini merupakan suatu kegiatan secara diam-diam mengubah tab dari browser yang sudah dibuka. Jadi tab napping ini dimulai ketika seseorang korban ditipu untuk membuka email atau mengunjungi situs terinfeksi. Lalu situs tersebut menggunakan JavaScript untuk mengidentifikasi situs yang sering dikunjungi, serta hacker ini akan diam-diam mengganti label dan konten tab di browser yang dibuka namun tidak aktif. Nah, ketika korban mengklik tab yang diubah tersebut, yang sebelumnya dia buka namun kita sudah ubah, lalu ditunjukkan bahwa waktu telah habis. Jadi saat korban kembali masuk, ID dan kata sandi pengguna akan ditangkap dan diteruskan ke pencuri identitas. Selanjutnya di sini ada yang namanya scavenging atau dumpster diving. Nah, maksudnya adalah mencari sejumlah dokumen dan catatan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Maksudnya seorang pelaku akan mencari dokumen serta catatan agar mereka dapat mendapatkan informasi yang mereka tuju. Nah, biasanya beberapa pencuri identitas ini mencari kaleng sampah, kotak sampah komunal, dan tempat pembuangan kota untuk menemukan informasi tersebut. Di sini ada yang namanya typo squatting atau pembajakan URL. Jadi pelaku akan menyiapkan situs dengan nama yang sama. Jadi sehingga pengguna akan dibuat keliru ketika memasukkan nama situs, dan pengguna akhirnya akan dikirim ke situs yang tidak valid. Lalu yang terakhir di sini namanya carding atau carding. Ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu kredit masih valid, serta membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Jadi sejumlah situs terselubung memfasilitasi carding dengan beberapa tingkatan keterandalan penjual dengan cara yang sama seperti yang dilakukan eBay. Nah, sekarang ini sudah banyak penjahat dunia maya yang menjalankan banyak situs carding ini. Selanjutnya di sini ada malware. Nah, malware ini merupakan segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Nah, malware ini bersifat konstanta dan juga berkelanjutan, serta malware ini terbilang cukup mahal. Nah, sebagian besar malware adalah hasil dari pemasangan atau penyuntikan oleh penyerang dari jarak jauh. Nah, malware ini disebarkan menggunakan beberapa pendekatan, termasuk akses bersama terhadap file, lampiran email, dan kerentanan akses jarak jauh. Nah, jadi malware ini suatu perangkat lunak yang bisa membahayakan data-data dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam halnya seperti malware yang menyebabkan kebahayaan.
Nah, yang pertama di sini ada perangkat lunak spyware. Jadi spyware ini akan secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi milik pribadi pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain. Nah, informasi ini akan dicatat, mengawasi situs yang dikunjungi, dan memindai dokumen dalam hard drive komputer. Nah, spyware ini juga bisa membajak sebuah browser di mana para pelaku spyware ini akan mengganti halaman beranda komputer dengan halaman pencipta spyware yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada adware. Adware ini merupakan spyware yang dapat memunculkan iklan banner pada monitor. Nah, dalam adware ini dia akan mengumpulkan informasi mengenai penjelajahan situs dan kebiasaan pengguna. Lalu informasi tersebut akan dikirimkan kepada pencipta adware. Perangkat lunak selanjutnya yaitu di sini ada keylogger. Nah, jadi keylogger ini pelaku akan merekam aktivitas komputer seperti keystroke pengguna, email yang dikirim dan diterima, situs yang dikunjungi, dan partisipasi sesi obrolan. Jadi, dalam keylogger ini pelaku bisa merekam aktivitas dari pengguna tersebut, dari aktivitas email, apa yang dikirim, apa yang diterima, sampai ke sesi obrolannya. Lalu ada yang namanya program steganography. Nah, perangkat lunak ini akan menyembunyikan file-file data di dalam host file seperti gambar ataupun file suara. Nah, jadi perangkat lunak program steganography ini akan menggabungkan dua file dengan menghilangkan byte terbesar dari host file dan menggantinya dengan data dari file yang tersembunyi. Jadi, kata sandi program steganography ini akan melindungi file gabungan, dan satu-satunya cara untuk menyusun kembali file tersembunyi adalah dengan mengunci kata sandi ke dalam program steganography yang sama. Lalu perangkat lunak selanjutnya yaitu bluebugging. Nah, jadi bluebugging ini yaitu mengambil kendali atas telepon orang lain untuk membuat atau mendengarkan panggilan, mengirim atau membaca pesan teks, menghubungkan ke internet. Jadi serangan ini lebih ke arah telepon yang digunakan untuk membayar barang-barang yang dibeli. Jadi ketika seorang hacker menginginkan sesuatu, yang akan dilakukannya adalah melakukan bluebugging terhadap sebuah telepon terdekat dan melakukan sebuah pembelian. Jadi bluebugging ini lebih ke arah membajakan telepon. Jadi dia seorang pelaku atau hacker ini akan mengetahui bahkan mengambil kendali atas telepon orang lain. Selanjutnya di sini ada yang namanya rootkit. Nah, rootkit ini sebuah cara di mana seorang hacker akan melakukan penyamaran komponen sistem dan malware dari sistem pengoperasian dan program lain. Dapat juga memodifikasi sistem pengoperasian. Jadi seorang hacker dalam perangkat lunak rootkit ini dia dapat berbuat dengan cara melakukan penyamaran komponen sistem dan malware dari sistem pengoperasian dan program lain. Perangkat lunak yang membahayakan yang terakhir yaitu virus. Nah, virus ini sebuah segmen dari kode yang dapat dieksekusi yang melekatkan dirinya pada sebuah file, program, atau beberapa komponen sistem lainnya yang dapat dieksekusi. Jadi ketika sebuah program ini terpacu oleh virus, si virus ini akan melakukan perubahan tanpa izin atau melakukan perubahan secara tiba-tiba. Nah, dalam fase penyerangan ini biasanya dipicu dengan virus itu akan menghancurkan atau mengubah data dari hard drive yang setelah disebutkan tadi. Jadi si virus ini akan melakukan perubahan secara tiba-tiba. Mengatasi teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama pada serangan backdoor. Pada serangan ini, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan scanner dengan kapasitas database yang terbaru, serta memilih software yang akan diinstal. Yang kedua, pada serangan virus. Pada serangan virus, kita bisa menggunakan antivirus dengan database terbaru, dan tidak lupa mengupdate antivirus yang kita gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan berguna untuk kami semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.